Halo, selamat siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Rol Abdul Aziz dengan NIM 04888601. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu pemrograman berbasis desktop MC4301 yang mana tugas praktek kali ini membuat aplikasi reservasi hotel dengan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array string, dan struktur keputusan if else, switch case, dan miss if. Jadi di soal tugas kali ini, kita akan membuat aplikasi reservasi hotel dengan fitur input data kamar, yang mana data kamar disimpan dalam array, lalu setiap kamar memiliki atribut-atributnya, lalu minimal 4 tipe kamar yaitu standar, superior, deluxe, and suite. Lalu untuk pemesanan kamar, program mengusahakan memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. Eh, Lalu user maksimal bisa memilih 3 kamar dan menentukan lama menginapnya. Jadi contoh input pemesanannya seperti ini. Lalu untuk lalu selanjutnya untuk menghitung total biaya, itu menghitung total reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Lalu akan ditambahkan dengan biaya tambahan pajak 10% dan biaya layanan sebesar 50.000. Lalu ada diskon 15% jika total biaya reservasi melebihi 500.000 dan gratis sarapan untuk semua tamu jika reservasinya melebihi 300.000. Lalu untuk akhir menampilkan output struk reservasi, yaitu daftar kamar yang dipesan, nomor tipe kamar, dan lain-lain. Lalu total biaya sebelum pajak dan biaya layanan, informasi pajak, biaya pajak dan biaya layanan, lalu ada diskon dan informasi harga setelah diskon. Di sini kita sudah ada kodenya. Pertama kita harus membuat kelas kamar yang mana ada atribut nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan tersedia. Lalu untuk function main, kita akan data kamar ini disimpan di atribut ini yang mana memanggil kelas kamar, yaitu di sini ada 4 kamar yang telah ditentukan, standar, superior, deluxe, suite. Lalu di sini function main-nya, di sini pertama kita akan menampilkan kamar. Di sini adalah daftar kamarnya. Karena kita di sini tidak boleh melakukan operasi perulangan, jadi kita manual menampilkannya seperti ini. Oke, lanjut. Lalu ini input yang dapat dari scanner yang diimpor dari Java util.scanner untuk menginput kamar yang ingin dipesan oleh user. Lalu di sini ada validasi. Jika jumlah pesanannya kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka itu jumlah pesanannya yang tidak valid, maka dia akan langsung return. Lalu user diminta untuk input lama menginapnya. Di sini untuk inisiasi data pemesanan yaitu kamar 1, kamar 2, dan kamar 3 ada. Lalu ada total sebelum pajak dan ada biaya layanan. Sekali lagi, karena di sini tidak boleh ada perulangan, maka kita akan manual jika pesanannya lebih dari sama dengan 1, lalu lebih dari sama dengan 2, atau sama dengan 3 di sini. Jadi untuk setiap prosesnya, total sebelum pajak dikalikan dengan proses pemesanan ini, yang mana proses, proses pemesanan ini akan mencarikan kamar terlebih dahulu. Jika kamarnya ini ada dan tidak ada atau ditemukan dan tersedia, maka dia akan return harga per malam ditambah lama inap yang didapat dari parameter ini. Dan jika kamarnya tidak ada atau tidak tersedia, maka dia akan langsung menampilkan output kamar plus nomor kamarnya tidak tersedia atau tidak ditemukan.
Lalu biaya layanan ditambah 50.000. Lalu biaya layanan 50.000 per kamar. Lalu di sini proses untuk menghitung pajak total sementara, diskon, dan bonus. Pajak yaitu dikalikan 10% dari total sebelum pajak. Lalu total sementaranya, total sebelum pajak ditambah biaya layanan. Lalu diskon, jika total sementaranya lebih dari 500.000, maka didiskon 15%, atau jika tidak akan nol. Lalu bonus, jika lebih dari 300.000, maka bonusnya gratis sarapan untuk semua tamu. Lalu total akhir, yaitu total sementara dikurangi diskon. Lalu di sini ada function terakhir untuk cetak struk, yang mana ada kamar satu, kamar 2, kamar 3, lama inap, dan seterusnya sampai bonus. Lalu di function ini adalah untuk menampilkan output cetak detail kamar. Sekali lagi, karena ini tidak boleh melakukan perulangan, jadi kita melakukannya sebanyak 3 kali yang sudah ditentukan. Di sini cetak detail kamar. Jika kamarnya nggak ada atau nomornya itu nggak ada, maka dia akan return, nggak akan mencetak. Lalu jika kamarnya itu ada atau tidak sama dengan nul, maka dia akan mencetak info kamar yang dipesan. Contohnya di sini, ini subtotal harga per malam dikalikan dengan lama menginap. Lalu di sini menampilkan output di print line kamar, menampilkan info kamar, lalu tipe, tipe kamar, terus lama menginap, lalu harga yang ada sudah di format rupiah seperti ini. Ini satu lalu itu dilakukan untuk kamar satu, kamar 2, dan kamar 3. Lalu ini juga menampilkan total sebelum pajak dan layanan, lalu pajak 10%-nya, lalu biaya layanannya. Lalu ini menampilkan diskon. Kali ada diskon atau lebih dari 0, maka diskonnya akan menampilkan diskon 15%. eh, Lalu diskonnya udah diformat dengan rupiah, lalu ada dia akan mengecek ada bonus atau tidak. Jika ada, maka dia akan menampilkan print line bonus ini. Lalu yang terakhir dia akan menampilkan total yang harus dibayar. Oke, sekarang kita akan coba programnya. Jumlah kamar yang dipesan kita masukkan dengan satu, satu, satu. Lalu dengan nomor, oh sorry, di 03, nomor satu, mau menginapnya malam, kamarnya 101. Ini total yang harus dibayar adalah 490.000. Maka jika di sini false, harusnya ini tidak bisa di booking. Sini kamar 101 tidak tersedia atau tidak ditemukan karena ini tersedianya sudah false. Kita akan balikan lagi ke true. Kita akan lihat bagaimana jika 101 ini dipesan direservasi sebanyak 2 kali. Hmm. Di sini juga sama outputnya, kamar tidak tersedia atau tidak ditemukan karena setelah di booking yang pertama tersedia ini langsung diganti dengan false. Oke, lanjut untuk skenario berikutnya kita akan 2 dan 103 dan 105 yang mana di Lux dengan Suite. 104, sorry. Sorry. Um, 2 malam, 103 dan 104. Di sini totalnya ada bonus
ada diskonnya, ada biaya layanan, ada pajak. Ini untuk struknya, ada info setiap kamarnya. Kita akan coba untuk 3 kamar. Ini 2 malam, itu 102, 100 feet, squad, yang mana superior, deluxe sama suite. Nah, ini totalnya. Lalu kita akan coba skenario jika kurang dari 3 atau lebih dari 3. Kurang dari 1 dan lebih dari 3 skenarionya apakah sudah berjalan di jumlah kamar yang dipesan. Misalkan kita 0, maka jumlah pesanan tidak valid. Lalu kita akan coba skenario berikutnya jika oke, skenarionya sudah berjalan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas 1 yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Arul Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.